Populer tak jadi jaminan bisa mulus melenggang ke Senayan. Terkenal dan tentunya wira-wiri di layar televisi bukan jadi garansi terpilih kembali. Ya, inilah nasib politisi beken yang dikabarkan gagal duduk lagi ke kursi dewan. Ada nama Ruhut Sitompul, Sultan Batugana, Eva Kusuma Sundari, Ahmad Yani, hingga Ketua DPR Marzuki Ali. Hasil hitung cepat lembaga survei, nasib 3 politikus beken Partai Demokrat memang paling banyak dibicarakan. Marzuki Ali misalnya, siapa yang tidak pernah mendengar namanya? Apalagi bagi warga ibu kota Jakarta. Saat pemilu legislatif 9 April lalu, Marzuki pun tampil sebagai caleg daerah pemilihan 3 DKI Jakarta. Namun suara Partai Demokrat yang diperkirakan terpuruk di ibu kota menjadikan Marzuki pantas harap-harap cemas. Tak beda dengan Marzuki, Sultan Batugana juga diisukan tidak mendapat kursi lagi di Senayan. Bersama koleganya di Partai Demokrat, Ruhut Sitompul, 2 politisi ini kabarnya tergeser oleh muka baru. Di lapangan ini, wah ngeri-ngeri sedap ngelihatnya kan. Bisa saja suara itu hilang gitu loh. Dan ini sudah saya pantau ketika tim saya melihat kejadian ini, mereka panggil saya, kan begitu. Hilangnya ke partai lain atau benar. antar sesama caleg, Bang? Enggak, itu ke sesama caleg kelihatannya. Jadi begini, yang kita pantau, ini satu contoh ya, ada di satu TPS, suara saya 134, di C1-nya, udah dipindahkan udah dicoblos kan, masukkan ke C1. Ketika pindah ke D1, nah itu berubah, tinggal 34, yang 100 ada yang bagi-bagi. Satu itu. Kedua, beredar pula C1 yang kosong seperti ini. Tinggal isi. Ini asli loh, ini yang saya pegang ini. Asli. Atau ada pula C1, ini C1 yang sudah ada jumlahnya. Masing-masing partai sudah jumlah, tapi orang-orangnya, suara orang-orangnya hilang. Aku bilang kepada semua kader, kalau menang itu karena Tuhan. Kalau kalah juga karena Tuhan. Jadi harus siap mental. Ya. Jadi Pak SBY apalagi pimpinan kami mengajarkan kami siap menang, siap kalah. Iya, yang aku dengar dari kawan-kawan ada kecurangan. Ya, tapi bagi saya itu yang seperti saya katakan, saya kan dalam berpolitik mengalir. Ya, orang mau curang mau apa, semua itu jalan Tuhan. Silakan aja curang, ya, lakukan kecurangan, tetapi saya selalu bersandar kepada Tuhan. Jadi saya tidak seperti orang lain mencari kambing hitam. Saya bukan tipe orang mencari kambing hitam. Menang terima kasih Tuhan, dan kalah juga terima kasih Tuhan. Dari kandang banteng, ada nama Eva Kusuma Sundari yang sudah mengetahui gagal maju lagi menjadi wakil rakyat. Eva geram, dirinya kalah tidak sehat. Politisi PDI Perjuangan ini menyebut ada kecurangan. Kalau kasusku, satu mungkin karena money politik, karena meskipun aku sudah istilahnya ngawal ya, 5 tahun ini kan sering turun dan juga mengadvokasi banyak kasus, termasuk juga memberikan bantuan sosial, tapi faktanya semalam bisa hilang tuh di beberapa titik yang saya berharap bisa jadi lumbung suara saya ditinggal separuh misalkan seperti itu. Tapi memang malam sebelumnya saya sudah dapat SMS, Mbak ini sudah ada banyak yang bagi-bagi duit nih. Dari mana? Dari mana saja, dari partai PDIP juga ada. Oh ya udah biarin, aku bilang gitu. Terus yang kedua mungkin memang ada kecurangan di dalam penghitungan suara, kecenderungan dan juga laporan dari beberapa panwas ya di dapil itu kan ada banyak kecurangan itu, penggelembungan suara, pengalihan suara dari suara untuk partai menjadi seorang calon tertentu dan sebagainya. Jadi kombinasi lah money politik dan juga penghitungan yang tidak jujur. Suara saya contoh, saya mendapatkan suara satu di desa itu contohnya 2013. Yang tinggal itu hanya 13, 2000-nya goib entah kemana. Ada juga orang yang punya dapat suaranya itu 2, tapi menjadi 2000. Ini fakta. Bahkan saya ditawarkan transaksi oleh berbagai macam penyelenggara, BPK yang ada di Sumsel itu. Ditawarkan transaksi, bagaimana dia menawarkan harga satu suara itu 30.000 rupiah. Mereka siap untuk menyiapkan berapa suara. Saya tolak dengan keras tentunya.
Nah, itu sudah saya laporkan semua, baik melalui Panwaslu, saya laporkan ke Bawaslu, ya kan, saya laporkan kepada polisi. Kemarin saya sudah laporkan juga kepada Bawaslu Pusat, dan Bawaslu Pusat juga turun. Segera menurut saya tidak ada lain untuk membongkar kejahatan-kejahatan ini. Dengan mengandalkan kepopuleran sebagai artis, sederet nama beken meramaikan panggung politik pemilu legislatif 2014 lalu. Mereka yang beralih dari panggung hiburan ke panggung politik, para caleg artis harus bersaing ketat dengan sederet tokoh politik ternama. Dengan caleg artis yang melenggang ke Senayan. Namun, analisa sejumlah lembaga survei soal hasil pemilu legislatif 2014 kan bisa mendulang suara yang tinggi. Dari hasil hitung cepat lembaga survei, artis Oki Asokawati, caleg dari Partai P3 yang juga incumbent anggota DPR Komisi 9 ini, diduga lengser dari singgasana kursi Dewan karena Oki tak mendapatkan suara yang ditargetkan. Terkait dengan hasil yang sementara ini kita lihat yang sudah dibuat secara quick count begitu, saya pribadi saya belum bisa berbicara banyak karena buat saya yang terpenting adalah bagaimana KPU akan menyatakan atau KPU akan menghitung segala sesuatunya dengan real count begitu ya. Quick count itu kan sebagai bayangan tapi juga belum tentu betul seutuhnya, meskipun juga kebenarannya juga nyaris-nyaris baik gitu ya. Jadi ya kita lihat saja bagaimana real count itu yang akan dilakukan oleh KPU, dan saat ini nanti KPU provinsi juga akan menghitung perolehan suara saya di Dapil DKI 2 ini. Tak hanya itu, masih banyak deret nama artis yang diduga tak lolos ke Senayan. Seperti Angel Elga, Ridho Roma, Ikang Fauzi, Dwiki Darmawan, dan banyak lainnya. Ada juga artis yang kini siap dalam pembangunan untuk membangun sebuah negara ini menjadi eksis dan kuat. Bukan hanya Anang, kenapa harus Anang dipertanyakan seperti ini? Semua orang pasti kepingin Indonesia semua lebih baik. Sosok populer dan nama beken ternyata terbukti tidak menjadi jaminan caleg bisa kembali lolos duduk di kursi Senayan. Tokoh incumbent bahkan dalam menjalankan fungsinya. Itu hipotesa pertama. Hipotesa kedua, banyak juga yang yang menyebabkan diferensiasi mereka kalau kemudian sekedar populer itu kemudian bisa menyebabkan mereka gagal dikalahkan caleg-caleg yang memang melakukan pendekatan dengan politik transaksional. Para wakil pilihan rakyat hendaknya memegang teguh amanah rakyat, menjadi anggota dewan terhormat dan memang murni karena membela hak rakyat.